Pernah nggak sih kalian baca Alkitab terus nemu satu kisah yang bikin kalian, hah? Kok bisa? Kisah yang rasanya tuh kayak skandal. Tapi ternyata di baliknya tersembunyi salah satu teladan iman paling nekat dan paling berani yang pernah ada. Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas kisah Tamar dan kenapa namanya bisa sampai ada di silsilah Yesus. Coba deh, aku mau tanya. Kalau ditanya siapa pahlawan iman kalian di Alkitab, nama siapa yang langsung muncul di kepala? Mungkin Musa, Daud, atau Rasul Paulus, ya kan? Nama-nama besar yang kisahnya udah sering banget kita dengar. Dan ya, mereka semua emang luar biasa. Tapi, gimana kalau aku bilang ada satu pahlawan iman yang ceritanya, kalau kita baca sekilas aja, itu penuh skandal, bener-bener bikin gak nyaman. Tapi anehnya, justru Tuhan sendiri yang bilang dia benar. Penasaran kan? Oke, kita langsung selami aja ceritanya. Perjalanan kita mulai dari tempat yang sering banget kita skip waktu baca Alkitab. Silsilah Yesus Kristus di Matius pasal 1. Hayo ngaku, sering dilewatin kan bagian nama-nama itu? Padahal, disitulah Tuhan nyimpen petunjuk yang keren banget. Yang bikin silsilah ini beda adalah Matius sengaja masukin 5 nama perempuan. Ini aneh karena silsilah Yahudi biasanya cuma buat laki-laki. Dan coba lihat deh siapa aja mereka. Ada Tamar yang kisahnya kontroversial. Ada Rahab, seorang PSK, Ruth orang asing, Batshema yang terlibat skandal perzinahan. Cuma Maria yang bersih. Ini seolah-olah pesan dari awal banget. Yesus datang bukan buat orang yang sempurna, tapi justru buat kita yang berantakan. Hari ini kita bakal fokus ke nama yang pertama, Tamar. Kisahnya ada di kitab Kejadian. Dan ini beneran deh, ceritanya tuh bikin kaget. Alkitab bahkan nyebutnya sebagai perbuatan sumbang sama ayah mertuanya sendiri, Yehuda. Jadi, pertanyaan gedenya adalah, kenapa nama dengan kisah sekelam ini justru ditulis dengan hormat di silsilah Sang Juru Selamat? Nah, buat ngerti jawabannya, kita harus mundur dulu. Kita perlu tahu kalau kisah Tamar ini bukan dimulai dari skandal, tapi dari sebuah tragedi. Kisah seorang perempuan yang berjuang sendirian buat dapetin keadilan. Coba deh bayangin jadi Tamar. Pertama, dia nikah sama anak sulung Yehuda. Tapi suaminya ini jahat banget, sampai Tuhan sendiri yang hukum dia mati. Terus, sesuai aturan, dia nikah sama adiknya, Onan, biar keturunan kakaknya nggak putus. Onan malah egois, dan dia juga mati. Akhirnya, Yehuda, si mertua, janji bakal nikahin Tamar sama anak bungsunya, Shelah. Tapi janji itu cuma janji palsu, nggak pernah ditepati. Tamar digantungin gitu aja, nggak punya suami, nggak punya anak, masa depannya suram. Di situasi yang benar-benar tanpa harapan ini, di saat dia dikhianati dan nggak dapat keadilan, Tamar nggak nyerah. Dia justru nyusun sebuah rencana. Rencana yang super nekat, cerdas, dan taruhannya nyawa. Rencananya ini jenius banget. Dia tahu Yehuda bakal lewat di satu jalan, dia ganti bajunya, terus nyamar. Dan ini bagian paling pinternya, waktu Yehuda datang, dia nggak minta bayaran uang, sama sekali. Dia minta jaminan barang-barang pribadi Yehuda, cap metrai, kalung, sama tongkatnya. Kenapa? Karena Tamar nggak butuh uang, dia butuh bukti. Oke, rencananya berjalan mulus. Tapi bagian paling dramatis dari kisah ini justru baru akan dimulai. Kita bakal lihat gimana kebenaran akhirnya kebongkar dengan cara yang super tegang. 3 bulan kemudian, kabar nyebar kalau Tamar hamil. Yehuda yang lupa sama janjinya sendiri dan ngerasa paling suci langsung marah besar. Wah, ini aib keluarga, pikirnya. Aib ini harus segera dibersihkan. Dengerin deh betapa kejamnya Yehuda. Dia teriak, bawa perempuan itu ke sini, supaya dibakar. Ini bukan main-main loh, ini hukuman mati. Di mata Yehuda, Tamar itu pendosa besar yang pantas mati. Padahal, dia nggak sadar kalau dialah sumber dari semua ini. Tapi, Tamar itu cerdas. Dia udah siap. Dia tahu momen ini pasti datang. Waktu orang-orang nyeret dia buat dihukum, dia nggak panik. Malah, dia jalanin bagian terakhir dari rencananya. Dia kirim utusan buat bawa sesuatu ke Yehuda. Ini dia puncaknya. Bayangin, Yehuda lagi di depan banyak orang, terus dia terima pesan ini. Aku hamil dari laki-laki yang punya barang-barang ini. Coba periksa, ini punya siapa? Cap meterai, kalung, sama tongkat ini. Kena telak. Dia nggak bisa ngelak. Buktinya ada di depan mata semua orang. Dan di momen itu juga, Yehuda hancur. Di depan semua orang, dia harus ngaku, bukan aku,
tetapi perempuan itulah yang benar. Wow, pengakuan yang luar biasa. Yehuda akhirnya sadar semua ini terjadi karena kesalahannya sendiri. Dan di hadapan publik, Tamar dinyatakan benar. Nah, kisah ini tuh jauh lebih dalam dari sekedar drama keluarga loh. Ada makna rohani yang super penting di balik semua tindakan nekat Tamar. Jadi, apa sih sebenarnya yang dia perjuangin sampai segitunya? Jawabannya satu kata, hak kesulungan. Di zaman itu, hak kesulungan bukan sekedar soal warisan harta. Bukan. Ini adalah warisan rohani yang paling berharga. Isinya itu janji Allah buat Abraham. Janji tentang keturunan, tanah, dan berkat buat semua bangsa. Ini adalah soal jadi bagian dari silsilah Sang Mesias. Hak kesulungan ini punya 3 bagian penting. Pertama, warisan ganda, yang artinya kelimpahan di dalam Kristus. Kedua, jabatan imam, yaitu hak buat jadi perantara. Dan ketiga, jabatan raja, hak buat jadi bagian dari garis keturunan sang raja itu sendiri. Inilah yang Tamar perjuangkan mati-matian. Jadi sekarang kita ngerti kan? Tindakan Tamar itu sama sekali bukan karena nafsu atau balas dendam. Dia lagi mengejar janji Tuhan. Dia tahu kalau dia nggak punya keturunan, dia bakal terputus dari rencana besar Tuhan. Imannya begitu gede sampai dia rela mempertaruhkan reputasi dan nyawanya. Dari kisah yang kelihatannya rumit dan penuh skandal ini, kita justru bisa belajar banyak banget soal iman. Tamar emang bukan orang sempurna, tapi imannya, wah itu patut banget kita contoh. Jadi, apa aja pelajarannya? Pertama, berani melawan ketidakadilan. Kedua, cerdik. Iman itu bukan cuma pasrah, tapi juga pakai akal yang Tuhan kasih. Ketiga, iman yang total. Dia lebih peduli sama janji Tuhan daripada omongan orang. Dan yang terakhir, kita lihat betapa luar biasanya Tuhan yang bisa mengubah situasi paling berantakan sekalipun jadi kebaikan. Dan ini buktinya. Nama Tamar nggak dicatat sebagai aib, tapi malah dihormati. Ratusan tahun kemudian di kitab Rut, nama Tamar disebut sebagai teladan. Doa orang-orang buat Boas itu, semoga keturunanmu kayak keturunan Peres yang dilahirkan Tamar bagi Yehuda. Cerita yang tadinya memalukan, diubah Tuhan jadi berkat. Jadi ini pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Ngelihat semangatnya Tamar, kita jadi ditantang. Seberapa nekat iman kita buat ngejar Tuhan dan janji-janjinya. Semoga kisah Tamar ini bisa jadi inspirasi kita semua buat nggak pernah nyerah dan bikin kita makin semangat lagi buat gali Alkitab. Karena di dalamnya masih banyak banget harta karun kayak gini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya ya.